Wa qala aidun wala hadainahum siratal mustaqim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaikal ma'al ladzina an'amta Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil kitabil hadis kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Man alifal masjid alifal wa sadaqallahu al-adil wa sadaqa rasulil karim. Tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita didudukkan di majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini majelis-majelis ini setiap nabi dan rasul membuat seperti ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ayat yang kita pakai tersebut yang pertama surat Al-Fatihah. Ini sudah tidak asing lagi, hampir anak-anak kecil TK sudah tahu. Ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam surat An-Nisa 68, wala hadainahu siratal mustaqim, pasti aku akan menunjukkan jalan yang lurus tersebut, yaitu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan ditunjukkan ke jalan yang lurus tersebut, yaitu jalannya para nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Apabila ini jalan ditempuh, maka nanti di akhirat mereka akan didudukkan bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, walaupun bukan nabi, bukan rasul, tapi karena membawa kerja yang kurang lebih sama kerjanya dengan nabi dan rasul, maka dia akan didudukkan sejajar dengan nabi-nabi dan rasul, sehingga nabi dan rasul pun akan ada yang tanya, itu yang kaum yang ini siapa? Gak ada dikenal dalam Al-Quran dan hadis, kok dia membawa cahaya yang sama dengan cahaya yang dibawa oleh nabi dan rasul. Maka malaikat rahmat memberi penjelasan, itulah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umatnya Rasulullah ini belum lahir ke dunia, Rasulullah sudah rindu. Sehingga Rasulullah katakan kepada sahabat, ana mustaqu bi ikhwan. Maka sahabat menjawab, al-istiqoni, aku rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Sahabat menjawab, aku ini siapa ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kamu sahabatku, bukan saudara. Terus yang kau maksud saudaramu siapa ya Rasulullah? Orangnya belum ada di muka bumi, tapi nanti ketika orang ini ada di muka bumi, dialah yang akan melanjutkan pekerjaan kita ini, kata Nabi. Jadi pekerjaan kita ini akan dilanjutkan oleh umatku akhir zaman, yaitu umat yang dirindui oleh Rasulullah, dicemburui oleh para nabi, lebih-lebih kaum pendahulu kita cemburu. Kenapa? Nabi-nabi cemburu kepada Nabi Muhammad karena apa? Dia belum bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga lebih dulu. Kemudian kaum pendahulu, kaum Nabi Adam sampai kaum Nabi Isa belum bisa masuk surga sebelum umatnya Rasulullah, umat akhir zaman ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada kecemburuan mereka. Rasulullah SAW atas hal ini beliau bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah manusia ini menolak diajak masuk surga? Maka Rasulullah cuma menyampaikan sabda yang singkat,
Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang ikut apa yang aku bawa, berarti dia mau diajak masuk surga. Tapi siapa yang menselisihi yang aku bawa ini walaupun satu aja, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Dalam hadis yang lain dikatakan, man tasabaha ummati wa khairu minhu. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka akan digolongkan oleh Allah dengan kaum yang ditiru-tirunya. Maka hati-hati kita ketika berkumpul dengan sesama manusia, kecuali dakwah. Kalau dakwah mau kaum kayak apa, masuk aja, nggak apa-apa. Tapi kalau bersetubuh dan segala macamnya, maka kita harus pilih-pilih dan pilih-pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih dan sayangnya juga ada yang dipilih-pilih dan dipilah-pilah, ada yang semuanya dikasih. Sifat rahmannya Allah itu Allah nggak pilih-pilih. Yang soleh dikasih seperti yang salah, yang dolim dikasih, yang alim dikasih, sama-sama dikasih. Tapi yang disayangi itu baru Allah pilah-pilah. Tidak semua manusia disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau diikuti sensus 2015 sekitar 7 miliar manusia seluruh dunia, ini yang disayangi Allah, artinya yang udah ada kalimat la ilaha illallah, ini baru 1 miliar kurang lebih, paling lebihnya 1,5 miliar. Jadi yang 6 miliar atau 5,5 miliar ini kebanyakan belum ada kalimat di dalam hatinya. Padahal Nabi sudah katakan, mangkana